Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem koordinat kartesius ya. Nah, untuk menggambar koordinat kartesius, maka perlu digambar dua sumbu, yaitu mendatar dan tegak. Dimana kedua sumbu tersebut berpotongan di titik asal, titik O, yaitu 0,0 ya. Jadi titik ini adalah 0,0. Ya. Sumbu mendatar itu adalah sumbu X, kemudian sumbu tegak adalah sumbu Y. Setiap titik P pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, misalnya A, B. Nah, kita lihat di sini bidang kartesius ya, ini namanya sumbu X adalah sumbu yang mendatar, kemudian sumbu Y adalah sumbu tegak ini. Nah, di sini kita lihat ada titik A. Titik A itu dalam sumbu X dia 4 satuan, kemudian sumbu Y itu posisinya 3 satuan, sehingga titik A di sini adalah koordinatnya 4,3. Sementara titik B di sini pada sumbu X ada posisinya di 5 satuan ke kiri ya, jadi negatif 5. Kemudian pada sumbu Y 2 satuan, sehingga koordinat dari B adalah negatif 5,2. Jadi X, Y ya. Kemudian gambarlah titik C yang koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Berarti kita dari di sumbu X posisinya negatif 4, kemudian Y negatif 3. Ya, di sini adalah titik C ya. Ya, titik C negatif 4, negatif 3. Sini. Ya. Kemudian titik D 2, negatif 4, berarti 2 di sini. Ya, negatif 4 di sini. Oke, posisinya di sini adalah titik D. 2, negatif 4. Ya, itu ya. Ini adalah bidang kartesius. Selanjutnya kita mengenal yang mengenai jarak. Ya, menurut teorema Pythagoras masih ingat bahwa pada segitiga siku-siku ABC berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, dengan C nya adalah sisi miring. Nah, kita bisa menghitung jarak antara kedua titik, misalnya di sini titik P dan Q, kita bentuk segitiga siku-siku di sini ya, maka jarak PQ adalah akar dari PR kuadrat ditambah QR kuadrat, sehingga jarak PQ adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya, baik. Contohnya untuk menghitung jarak di sini antara titik A dan B ya, negatif 2,3 dan B 3,4. Ya, ini kita akan menghitung jarak A dan B. Ya, jarak A dan B adalah ini dimasukkan ke rumus tadi ya, substitusi ke rumusnya diperoleh akar 26. Kemudian kita hitung berikutnya jarak antara CD diperoleh akar 18 atau 3 akar 2 ya. Kemudian EF sendiri adalah jaraknya 5 ya. Baik, kita lanjutkan ke persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tertentu, di mana suatu titik tertentu tersebut adalah titik pusat ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,1 dan berjari-jari 3. Nah, kita misalkan titik Q sebarang titik pada lingkaran, maka jarak P terhadap Q sama dengan 3, yaitu jari-jarinya ya. Sehingga diperoleh, ini menurut rumus jarak tadi ya, PQ sama dengan akar X-2 kuadrat tambah Y-1 kuadrat sama dengan 3 ya. Diperoleh persamaan lingkaran X kurangi 2 dikuadratkan tambah Y kurangi 1 kuadrat sama dengan 9.
persamaan lingkaran dengan pusat P2,1 dan jari-jarinya 3 ya. Ini. Ya. Kita lihat gambarnya, kalian bisa menggambar menggunakan GeoGebra ya. Bisa di-download, itu software gratis ya. Baik, ini pusatnya, kemudian ini jarak ke lingkarannya, di sini adalah 3. Ini persamaannya ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Oke, sebentar ya, hilang ya tadi ya. Baik, kita lihat tadi sampai pada persamaan lingkaran ya. Ini dia. Oke. Nah, gimana jika ada soal tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P negatif 2,3 dengan jari-jari G ya, dengan cara yang sama tadi ya, seperti contoh soal yang tadi. Maka kita hitung jarak dari pusat ke titik lingkarannya, jadi jarak PR diperoleh, ini rumus jarak disubstitusikan ya, pusatnya negatif 2,3 dan jari-jari 4 di sini, kemudian akarnya dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan ya, diperoleh persamaan lingkarannya ini ya. Ini persamaan lingkarannya ya. Ya, baik, ini secara umum persamaan lingkaran dengan pusat PA, B, jari-jari R adalah ini ya. Ya, oke, kalian ingat waktu belajar di sekolah menengah ya. Kemudian di gambarnya bisa menggunakan GeoGebra. Ya, ini persamaan lingkaran dengan pusat titik asal 0,0 dan jari-jari R ini ya. Oke, ini beberapa contohnya. Nah, kalau digambar di bidang kartesius, ini lingkarannya ini agak berbentuk elips ya, kurang pas satuannya ya. Oke, nanti kalau dicoba di GeoGebra secara langsung berbentuk lingkaran ya. Baik, perhatikan persamaan lingkaran yang berpusat di A kecil, B kecil tadi dengan jari-jari R ya. Jika diuraikan, nah nanti akan sama dengan ini ya. Kemudian kita misalkan dengan bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y tambah C besar sama dengan 0. A kapital maksudnya ya, B kapital dan C kapital. Nah, maka persamaan lingkaran dengan bentuk seperti ini nanti jika kalian menjumpai pusatnya adalah negatif setengah dari A kapital, negatif setengah dari B kapital. Sedangkan jari-jarinya adalah ini, setengah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C. Ya, baik. Kita lanjutkan garis lurus. Pemiringan garis lurus. Ya. Garis K melalui titik E 1,1 dan C 5,4, maka kita bisa melihat kemiringan atau gradien dari garis K, yaitu M sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi 5 kurangi 1, yaitu 3/4 ya. Jadi secara umum jika ada dua titik A x1, y1 dan B x2, y2, maka gradiennya adalah ini, menghitung gradiennya ya. Misalnya tentukan gradien garis yang melalui titik P2,3 dan 7,5. Gradien garisnya adalah ya, kita substitusikan ke rumus tadi, diperoleh gradiennya adalah 2/5. Nah, persamaan garis lurus ini yang pertama melalui titik A x1, y1 dengan gradien M adalah ini, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Nah, ini contohnya. Oke. Persamaan garis melalui
titik B 4,5 dan gradien 3 kita substitusikan ke rumus tadi. Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1 tadi ya, diperoleh persamaan garis yang paling sederhana ini ya, Y sama dengan 3X dikurangi 7. Baik, kalian bisa mencoba untuk soal ini mencari persamaan garis dengan titik yang melalui titik C dengan gradien ini ya. Saya dicoba. Ini nomor 1, Y dikurangi Y1 nya adalah 7 sama dengan gradiennya adalah negatif 3 dikalikan X dikurangi X1 nya adalah negatif 4 ya. Jadi peroleh Y dikurangi 7 sama dengan negatif 3X. Di sini positif 4 ya, kalikan negatif 3 berarti negatif 12. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 3X dikurangi 5 ya. Ini untuk yang nomor 1. Nomor 2 kalian bisa mencoba sendiri ya. Baik, untuk persamaan yang kedua, persamaan garis melalui titik A dan titik B, maka persamaannya adalah nih sebagai berikut ya. Ini sebagai contoh, kita lihat persamaan garis yang melalui titik P dan Q 2,5 dan 4,7 disubstitusikan ke rumus diperoleh ya, ini adalah persamaan garisnya. Oke, kalian bisa cermati ya. Baik, untuk persamaan garis tegak adalah X sama dengan K. Ingat ya, persamaan garis tegak adalah X sama dengan K konstanta. Contohnya adalah X sama dengan 3, maka garisnya adalah yang ini, merah ini ya. Kemudian X sama dengan 4, ini yang hijau. Terus misal X sama dengan negatif 2/3, berarti ini ya, yang ungu ini. X sama dengan negatif 2, ini yang biru. Baik, untuk persamaan garis mendatar, maka persamaannya adalah nih, Y sama dengan K. Jadi nanti kalau digambar garisnya sejajar dengan sumbu X. Yang kelima, garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Jika garis L1 mempunyai gradien M1 dan garis L2 mempunyai gradien M2, garis L1 sejajar garis L2, maka M1 sama dengan M2. Sementara itu, jika L1 tegak lurus L2, maka gradien M-nya M1 kalikan M2 itu sama dengan negatif 1. Ini sifat garis yang tegak lurus ya. Baik, demikian untuk materi koordinat kartesius ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya di video materi selanjutnya. Selamat belajar meskipun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.